Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifani Anisatria dari Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Sang Kiai sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah Peradaban Islam. Sebelumnya, mari kita lihat video singkat dari film Sang Kiai. Negeri ini tanahnya banyak, tapi malah menjadi Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Agar tidak bisa menangkap saja Pak Sang Kiai. Sungguh keliru kalau sampai Jepang mengira kalau pesantren desa seperti ini Ikut cukup banyak. ada hal-hal yang bisa kita bicarakan, bahkan bisa kita kompromikan. Tapi kalau sudah menyangkut soal akidah, itu tidak bisa diganggu gugat. Allahu Akbar. Membela tanah air, bukan membela Allah. Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain. Aku nggak mau nanti punya anak. Negara kita masih dijajah. Aku akan ngelakuin apa aja. Indonesia masih mempunyai darah merah. Tidak akan kita pernah mau minta kepada siapapun juga. Allahu Akbar. Merdeka. Film Sang Kiai menceritakan tentang tokoh Islam yaitu Kiai Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri organisasi Islam besar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama. Beliau juga mendirikan sebuah pesantren pada tahun 1899 yaitu Pesantren Tebu Ireng yang terletak di Jombang, Jawa Timur. Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia. Namun, ternyata Jepang malah menjajah Indonesia. Jepang melarang rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan memerintahkan melakukan sekre. Sekre yaitu sebuah penghormatan kepada Dewa Matahari. Suatu hari, Kiai Hasyim Asy'ari ditangkap oleh Jepang dan disiksa hingga jarinya patah karena ia menolak untuk melakukan sekre. Menurutnya, sekre merupakan tindakan yang menyimpang dari agama Islam. Setelah ditangkap oleh Jepang, Kiai Hasyim Asy'ari beserta putranya Wahid Hasyim membentuk sebuah dewan syuro dari organisasi sejawa yang tujuannya untuk membela para kiai yang ditangkap dan mempersiapkan kemerdekaan dengan berpura-pura bekerja sama dengan Jepang. Masyumi melakukan pertemuan politik dengan Jepang. Pihak Jepang meminta hasil bumi dilipat gandakan, dan Kiai memerintahkan Wahid Hasyim untuk menyetujuinya dengan catatan jangan ada penyelewengan di dalam prosesnya, karena jika ada unsur korupsinya itu akan menjadi haram dan wajib untuk ditolak. Untuk meluruskan rencananya, Jepang menyuruh Masyumi untuk mempropaganda tentang melipatkan hasil bumi di setiap khutbah Jumat, supaya para petani dapat menurut. Setelah itu mulai bermunculan kelompok yang memberontak termasuk santri kiai yaitu Harun, karena kebijakan itu sudah menyengsarakan rakyat. Akibat tekanan batinnya semakin besar, akhirnya Kiai pun jatuh sakit. Suatu hari pihak Jepang mengundang Kiai dan Wahid Hasyim ke Jakarta untuk membuat organisasi yang bisa menampung umat Islam dari lintas kelompok dengan tujuan supaya bisa mengawasi gerak-gerik umat Islam. Organisasi itu bernama Sumubu yang sekarang menjadi Kementerian Agama. Tidak hanya Sumubu, Jepang juga membentuk Heiho, santri yang menjadi target mereka untuk dikirim berperang ke Burma. Jepang menjanjikan pelatihan militer yang akan berguna jika Indonesia merdeka. Merasa ada benarnya, Kiai pun menyetujui pelatihan militer itu dengan tujuan bukan untuk berperang ke luar negeri, melainkan untuk pertahanan dalam negeri dan membentuk sendiri yang bernama Hizbullah.
Setelah itu, berita disebarkan ke seluruh santri di pesantren dan akhirnya santri mendapat latihan militer. Setelah membaca seruan fatwa NU itu, Bung Tomo menemui Kiai sebelum ia berpidato di Surabaya yang membakar semangat rakyat untuk melawan tentara Inggris dan kolonialisme. Bukan hanya pemuda Surabaya yang terbakar semangatnya, Hizbullah Jombang juga ikut ke Surabaya untuk berperang melawan Inggris. Pada hari menyerahnya Jepang kepada sekutu, barisan Hizbullah justru menjadi barisan ujung tombak para santri dalam menghancurkan Jepang. Kekalahan Jepang dimanfaatkan oleh Belanda untuk menjajah Indonesia kembali dengan dibantu oleh Inggris. Lalu Bung Karno mengirim utusan untuk menemui Kiai guna menanyakan hukum membela tanah air, bukan agama ataupun Al-Quran. Kemudian Kiai mengumpulkan para ulama dan memberi fatwa bahwa hukum membela tanah air adalah wajib dan menyebarkan ke seluruh negeri untuk berjihad melawan penjajah. 30 Oktober 1945, tentara Indonesia mencegat Brigadir Malabi dan Divisi India di dekat Jembatan Merah Surabaya. Pejuang Indonesia mendesak sekutu untuk pergi dari Surabaya. Akhirnya kerusuhan pun terjadi yang menewaskan Brigadir Malabi dan para santri. Tanggal 21 Juli 1947, Belanda meluncurkan agresi militer yang pertama. Seorang utusan Jenderal Sudirman mendatangi Kiai untuk meminta bantuan seperti saat Bung Tomo. Tetapi karena kondisi kesehatan memburuk, Kiai tidak bisa menanggapinya. Dan tak lama kemudian, Kiai Hasyim Asy'ari meninggal dunia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari keseruan film Sang Kiai. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.